Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 957. Di aula, lentera bersinar sendirian, dan cahaya serta bayangan redup. Seorang lelaki tua kurus duduk di kursi bambu dengan keranjang bambu di sampingnya. Seekor burung pekakak sedang berdiri di bahu lelaki tua itu, menyisir bulunya dengan paruhnya. Wang Chonglu, saya telah melihat senior. Ketika dia melihat pandangan pertama lelaki tua itu, Wang Chonglu dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya. Mengalahkan lebih baik, seorang antik tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bahkan bisa disebut sebagai orang tertua di atas lautan penderitaan. Jangan gugup, duduklah. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Wang Chonglu mengangguk dan hendak duduk ketika dia melihat Su Yi datang ke keranjang bambu di samping lelaki tua itu, berjongkok, dan melihat ke dalam keranjang bambu. Wang Chonglu tinggal sebentar. Melihat penjaga itu tidak keberatan, dia akhirnya menahan keterkejutannya dan duduk diam di kursi di samping. Mengapa tidak ada lonceng cinta? Su Yi bertanya tanpa melihat ke atas. Dalam keranjang bambu yang tampak kuno dan biasa ini, sebenarnya ada alam semesta yang berbeda, berisi harta karun yang dikumpulkan oleh para pejuang di tahun-tahun sebelumnya. Ketika Cui Longxiang datang, dia meminjam harta ini. Lelaki tua itu menjelaskan dengan lembut, suaranya kering dan tua. Begitulah, Su Yi bangkit, duduk di kursi kosong, melihat sekeliling, dan berkata dengan emosi, tempat ini sama dengan toko pandai besi di penjaga malam, tidak ada yang berubah, kamu sedang kesurupan. Untuk beberapa saat, kupikir itu kembali ke masa lalu. Mendengar ini, Wang Chonglu hampir tertawa. Seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia merasa bahwa tahun-tahun telah berlalu, dan segalanya berbeda, dan mereka tidak bisa tidak merasa tidak pada tempatnya. Tapi segera, Wang Chonglu tertegun. Menurut maksud Su Yi, dia sebenarnya pergi ke penjaga malam di Tian Shecheng sebelumnya. Pria tua itu memandang Su Yi sambil tersenyum, dan berkata, semakin tua kamu, semakin mudah untuk merindukan yang lama dan semakin tidak mau mengubah apapun, bagaimana menurutmu? Su Yi tertawa dan berkata, ini hanyalah penghiburan diri bagi yang frustrasi, pengejaran Dao tidak ada hubungannya dengan lamanya waktu. Itu akan berlalu, jika demikian. Pria tua itu tercengang, matanya dengan lembut berkata, berubah. Tapi di mataku, keadaan pikiranmu masih setajam pedangmu, dan tidak ada perubahan. Su Yi berkata sambil tersenyum, niat aslinya masih ada, dan itu cukup untuk menghadapi perubahan sesuka hati. Pria tua itu juga tertawa. Pria di depannya memang pria yang sama seperti dulu. Mari kita bicara tentang kamu dulu. Su Yi memandang Wang Chonglu. Orang tua itu berpikir, dia tidak tahu identitasmu. Su Yi berkata, tidak semua orang di dunia ini memiliki sepasang mata seperti kamu dan penjaga malam, yang dapat melihat dunia, manusia, dewa, dan hantu. Pria tua itu tersenyum, menatap Wang Chonglu, dan berkata, apa yang dilakukan Dao You Wang di sini? Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan berkata, melaporkan kepada para senior, saya hanya ingin menggunakan kekuatan Anda untuk memberitahu pedang gila Mingzun Liu Changsheng bahwa baru-baru ini, kiper pantai lainnya melakukan permainan mematikan melawannya. Orang tua itu tercengang dan berkata, jadi, Anda juga di sini untuk urusan Liu Changsheng, saya sudah tahu, apakah ada hal lain? Wang Chonglu ragu-ragu sejenak, dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin meminta nasihat para senior. Rekan Taois Su Yi ini, siapa yang suci? Pria tua itu mendengus dan menunjuk keluar aula utama, kamu bisa pergi sekarang. Wang Chonglu, dia penuh dengan kebingungan, dan akhirnya bangkit dan menoleh ke arah orang awam itu. Kingfisher tampaknya sangat bersimpati kepada Wang Chonglu, dan mau tidak mau menjelaskan, tuanku berarti bahwa Anda, Leian Demon Venerable, juga seorang lelaki tua di lautan kepahitan, tetapi Anda mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan, ini hanya dapat membuktikan bahwa penglihatanmu terlalu buruk, dan jika kamu tetap tinggal, itu akan menjadi lebih memalukan. Ini, Wang Chonglu tersambar petir, sudut bibirnya sedikit bergetar, penuh rasa malu, dan meluncur pergi. Ketika dia melihat Wang Chonglu berjalan keluar dari aula, Pluto agak aneh, mengapa orang ini begitu marah. Tapi Pluto tidak banyak bertanya. Wang Chonglu ragu-ragu di halaman untuk sementara waktu, tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap tinggal. Saya tidak tahu berapa kali martabat saya dipukuli, apalagi berapa kali saya dirugikan. Waktu berlalu, Pluto telah menunggu di halaman. Di atas pohon, kucing oranye itu berbaring malas di sana, dan ketika sesekali memandang Hades, kilau serakah muncul tak tertahankan. Pluto telah memperhatikan bahwa mata kucing oranye itu tidak benar, dan pihak lain tampaknya menganggapnya sebagai mangsa yang enak. Tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia sangat penasaran, Su Yi dan Tagaren mengobrol tentang sesuatu.
Wang Chonglu sudah tenang. Dia dengan hati-hati meninjau semua yang dia ketahui tentang Su Yi, dan ada kecurigaan samar di hatinya. Meskipun spekulasi ini membuatnya merasa luar biasa, tetapi dia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jawaban yang masuk akal. Lama, Su Yi keluar. Di atas pucuk pohon, kucing oranye itu tanpa sadar meringkuk dengan tubuh gemuknya, waspada. Pluto mencibir dengan santai, sepertinya rekan Taois pasti telah mendiskusikan banyak peristiwa yang menghancurkan bumi dengan tagar. Su Yi tersenyum, dan kemudian dia memandang Wang Chonglu dengan agak tidak terduga, kupikir kamu sudah pergi. Mata Wang Chonglu halus, dan dia tiba-tiba tersenyum bangga dan berkata, Su Yi, aku mungkin sudah menebak asalmu. Su Yi mendengus dan berkata, tidakkah kamu menganggapku sebagai keturunan Su Xuanjun? Wang Chonglu, bukan, dia tidak bisa menahannya. Su Yi tersenyum. Pluto tersenyum. Kucing oranye di pohon juga tersenyum. Untuk sesaat, Wang Chonglu merasakan kebencian di mana-mana lagi, dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Su Yi memandang Wang Chonglu dengan sedikit kasihan, dan berkata, jangan tebak, aku Su Xuanjun. Tubuh Wang Chonglu tiba-tiba membeku. Su Xuanjun. Nama ini sepertinya memiliki sihir yang aneh, membuat halaman ini sunyi dan sunyi. Wang Chonglu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap pemuda berjubah hijau tidak jauh dari sana, berdiri dengan tangan di belakang, dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya, ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, nak, apakah kamu menghina kebijaksanaanku? Itu terlalu berlebihan. Master Pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu, dan usia tulangmu paling lama 18 tahun. Bahkan jika ada reinkarnasi di dunia ini, bagaimana mungkin Master Pedang Xuanjun baru berusia 18 tahun? Dia sepertinya melampiaskan sesak napas yang telah lama tertahan di dalam hatinya, menyemburkan, memang benar, aku telah melihat bahwa asalmu sangat terpisah. Tetapi jika kamu ingin berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun, kamu tidak memenuhi syarat. Su Yi, Pluto, kucing oranye itu menutupi matanya dengan cakarnya, seolah dia tidak tahan melihatnya. Mengapa kamu tidak berbicara? Wang Chonglu merasa jauh lebih nyaman. Su Yi menyentuh hidungnya, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo, cari tempat mengobrol. Dia menatap Hades. Pluto berdiri dengan anggun dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggu. Keduanya segera pergi ke halaman. Wang Chonglu tidak bisa membantu tetapi mengejarnya dan berkata, bagaimana dengan saya? Su Yi tercengang dan berkata, itu bukan urusanmu, pergilah kemanapun kamu suka. Wang Chonglu, dia sangat marah sehingga dia hampir berteriak padanya. Anak ini terlalu tidak masuk akal. Lagi pula, kita sudah saling mengenal dan masalahnya sudah beres, jadi mengapa Anda tidak mengajak diri sendiri untuk minum? Melihat Hades di sebelah Su Yi, Wang Chonglu hanya bisa tersenyum dengan enggan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu benar. Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah kamu tidak ingin membalas kebaikan Liu Changsheng? Wang Chonglu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak buruk. Su Yi menyarankan, maka kamu harus bergegas dan memulihkan diri. Liu Changsheng sekarang berada di kota malam abadi, tetapi situasinya sangat buruk. Saya pikir kamu bisa pergi dan menghubungi Zhan Beiki dan membantu Liu Changsheng mengatasi kesulitan bersama. Berbicara, Su Yi berbalik. Pluto mengikuti. Situasi Liu Changsheng sangat buruk. Mata Wang Chonglu menyala dan mati. Setelah beberapa saat, Wang Chonglu juga meninggalkan halaman. Kaiyang, Tuan memerintahkanmu untuk pergi ke pasar gelap nanti. Mata biru kucing oranye itu sedikit menyipit, dan berkata dengan lemah, kapan kamu menginginkannya? Kingfisher menjelaskan, bukan itu yang diinginkan tuannya, itu Tuan Su. Kucing oranye itu tiba-tiba mengerutkan kening, tiba-tiba bangkit, dan memarahi, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kaiyang, tuannya berkata bahwa kamu harus membayar sesuatu, dan kamu tidak boleh merampoknya. Kingfisher dengan cepat mengingatkan, yah, aku yakin para pencatut di pasar gelap itu akan dengan senang hati memberikannya kepadaku. Suara kucing oranye masih bergema, dan sosok montoknya telah menghilang. Kingfisher terkejut dan mendesah pelan. Kaiyang Tian tidak takut pada apapun, bahkan berani berbicara balik dengan tuannya, tetapi ketika dia melihat Tuan Su, dia ketakutan setengah mati. Namun, ketika memikirkan pelajaran yang diderita Kaiyang pada tahun-tahun itu, Kingfisher juga gelisah. Tianyin Lou, restoran tertinggi di kota malam abadi, berdiri di lantai paling atas, menghadap sebagian besar kota malam abadi yang dihiasi lampu. Pluto duduk dengan santai di kursi, kaki gioknya yang lurus tumpang tindih, dan rok hitamnya memperlihatkan betis putih mulus. Hembusan angin membuat rambut panjang birunya yang terurai berkibar tertiup angin, menambah variasi gaya. Kita tidak perlu menguji, buka saja jendela atap dan katakan sesuatu yang cerah. Su Yi duduk di satu sisi dan menatap Hades. Bagus. Pluto sedikit mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Su Yi dengan ringan meletakkan satu tangan di atas meja di depannya,
mengetuk meja dengan buku-buku jarinya dengan ringan, dan berkata, aku ingin tahu mengapa orang-orang di paviliun Jiutian muncul di atas lautan kepahitan. Apa? Kamu harus bertukar rahasia yang telah kamu kuasai. Ya, Su Yi mengangguk. Pluto membalik telapak tangannya, dan sepanci anggur serta 2 gelas anggur muncul begitu saja. Saat dia menuangkan anggur, dia berkata, tujuan kedatangan paviliun Jiutian ke Laut Pahit kali ini terkait dengan penjelajahan rahasia reinkarnasi. Mendengar hal tersebut, Su Yi tidak terkejut, karena Mo Chuan, penyiksa kelima yang muncul di kota kematian, juga sedang mencari rahasia reinkarnasi. Namun, kalimat Pluto selanjutnya membuat mata Su Yi menyipit. Mereka telah menemukan bahwa ada petunjuk yang berkaitan dengan reinkarnasi di dunia bawah, yang baru-baru ini menarik perhatian dunia. Mata menawan Pluto menatap mata Su Yi, dan suaranya lembut dengan daya tarik yang unik. Rekan Taois telah menguasai rahasia reinkarnasi. Apakah menurut Anda berita yang mereka selidiki itu benar atau salah? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 958. Su Yi tertawa. Kata-kata Pluto seolah menjawab pertanyaannya sendiri, namun sebenarnya dia ingin mengikuti petunjuk dan mendapatkan berita dari mulutnya sendiri. Namun, Su Yi tidak peduli, dan berkata, memang ada beberapa petunjuk terkait reinkarnasi di jalan pemakaman. Mata Pluto berbinar dan berkata, jika demikian, apakah itu berarti selama Anda menemukan petunjuk yang tepat, Anda dapat menjelajahi lebih jauh rahasia reinkarnasi? Su Yi mengetuk meja dan berkata, kamu menjawab pertanyaanku. Pluto tidak bisa menahan senyum, dan dengan senang hati berbagi masalah pengiriman orang-orang kuat paviliun Jiutian ke lautan kesengsaraan. 9 tahun lalu, kepala penjara peringkat ketiga di paviliun Jiutian mengeluarkan perintah untuk mengirim tim orang kuat yang dipimpin oleh 2 penyiksa, Hong Ying dan Mo Chuan, untuk datang ke dunia bawah untuk menyelidiki rahasia reinkarnasi. Setelah tiba di dunia bawah, penyiksa keempat, Hong Ying, memimpin sekelompok orang kuat ke lautan kepahitan. Untuk menghindari bocornya urusan paviliun 9 surga, mereka semua menganggap diri mereka sebagai orang kuat dari gerbang sisi lain. Di antara mereka, penyiksa kelima, Mo Chuan, bertanggung jawab pergi ke kota kematian untuk menanyakan keberadaan Hades. Selain Hong Ying, ada total 7 sipir dan 3 murid pilihan Tuhan. Alasan mengapa Hong Ying ingin berurusan dengan Liu Changsheng adalah karena belum lama ini, Liu Changsheng membunuh seorang murid bernama Wen Zongsu. Orang ini adalah sosok yang luar biasa di antara para murid paviliun 9 surga, dan dihargai oleh seorang pendeta surgawi, yang percaya bahwa dia memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan posisi putra suci. Tapi sekarang, dia meninggal secara tragis di tangan Liu Changsheng, yang tentu saja membuat marah Hong Ying. Mendengar hal tersebut, Su Yi akhirnya mengerti seluk-beluknya. Ketika dia berbicara dengan orang-orang geng sebelumnya, dia bertanya tentang pedang gila Ming Zun Liu Changsheng. Menurut Da Gengren, Liu Changsheng mengalami perampokan belum lama ini karena dia membunuh kaisar kerajaan Xuanzhou awal dari sisi lain. Dia terluka parah dan harus berlindung di kota malam abadi. Dan hari ini, alasan mengapa Hong Ying pergi mengunjungi gengmen adalah untuk mencegah gengmen mencampuri masalah ini, mencoba membunuh Liu Changsheng di kota malam abadi. Ini secara alami ditolak oleh pemukul. Namun, Hong Ying tidak berhenti di situ. Dia telah membuat pernyataan kepada para pemukul bahwa dalam 3 hari, jika Liu Changsheng tidak meninggalkan kota malam abadi, dia akan mengambil tindakan. Apakah dia begitu berani pada saat-saat biasa? Su Yi bertanya. Pluto tertegun sejenak, dan setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa Su Yi sedang berbicara tentang Hong Ying, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia adalah penyiksa peringkat keempat di paviliun Jiutian. Bertanggung jawab dari hukum surga dan doa, memang sulit untuk bertemu lawan di dunia hantu saat ini. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, tentu saja, sesama Taois adalah pengecualian. Seorang pria yang dapat menahan hukum doa, ini tidak berbeda dengan menguasai tumit Akilis dari semua pria kuat di bawah 9 langit. Su Yi berkata, bagaimana denganmu, sebagai kepala penjara, di mana peringkat di paviliun Jiutian, dan jenis kultivasi apa yang kamu miliki? Tidak peduli apa, itu dianggap ada di alam harmoni misterius. Bahkan jika ditempatkan di alam liar besar Kyushu, itu sudah menjadi karakter yang berdiri di atas. Su Yi menatap Hades dalam-dalam dan berkata, terlebih lagi, kamu masih memiliki hukum doa. Raja Pluto menghela nafas pelan dan berkata, bagaimana dengan hukum surga? Di zaman kuno, bukankah aku telah ditekan di kota kematian? Su Yi tersenyum dan tiba-tiba bertanya, kultivasi macam apa pengorbanan surgawi itu? Di matanya yang dalam, ada jejak antisipasi. Menurut pendapatnya, 7 penguasa penjara paviliun Jiutian sudah memiliki basis kultivasi alam Xuanhe, sehingga pengorbanan surgawi, yang memiliki status lebih tinggi daripada kepala penjara, kemungkinan besar telah melampaui 3 alam Xuandao, menginjakkan kaki di jalan yang lebih tinggi. Dan jalan seperti itu adalah tujuan reinkarnasinya. Pluto mengedipkan matanya yang menawan dan berkata,
jika rekan Taois ingin berbicara dengan saya tentang misteri reinkarnasi, saya tidak keberatan memberitahu Anda tentang 3 pengorbanan surgawi di Paviliun Jiutian. Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, baiklah, ubah topik pembicaraan. Baiklah. Pluto mengumpulkan sehelai rambut yang telah diacak-acak oleh angin, dan berkata dengan lembut, saya datang menemui pengemis kali ini, sebenarnya, untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan jalan pemakaman, situasinya, tetapi orang gengeng mengatakan bahwa Hong Ying dan saya berada di kelompok yang sama dan menolak memberi tahu saya. Dia menatap Su Yi, aku ingin tahu apakah temanmu bisa membantuku. Su Yi bertanya sambil tersenyum, apakah ini dianggap sebagai pertukaran yang telah dimulai? Menghitung. Pluto mengangguk. Su Yi mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Hades. Itu mencatat bagaimana memasuki dunia bawah dari Burial Dao dan beberapa tata letak dunia bawah dari Burial Dao. Pluto hanya bisa tertegun, mungkinkah rekan Taois itu menebak tujuan kunjungan saya ke pemukul? Su Yi tersenyum, mudah untuk menyimpulkan, bukan. Mata indah Pluto berubah sejenak, dan dia tiba-tiba tertawa, dan berkata, teman Taois sangat pengertian, aku benar-benar khawatir aku akan menyukaimu. Gerhana. Su Yi tidak menyembunyikan penghargaannya. Namun, dia tahu lebih baik betapa menakutkan karakter wanita di depannya, dan dia tidak akan terganggu olehnya. Selama kamu tidak main-main, lakukan apapun yang kamu suka. Su Yi berkata dengan santai, juga, sebagai gantinya, giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Raja Pluto tidak menyingkirkan batu giok itu, tetapi bertanya, atau apakah itu terkait dengan kekuatan para dewa. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak lagi tertarik dengan jawaban ini. Sebaliknya, aku lebih penasaran dengan pedang Dao di Paviliun Jiutian. Mata indah Pluto tiba-tiba menyusut, terdiam sesaat, dan berkata, tidak ada yang tahu asal-usul pedang Dao itu kecuali kepala sekolah Paviliun 9 Langit. Di seluruh Paviliun 9 Langit, kecuali satu kepala sekolah, yang lain juga saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari pedang ini. Apakah kamu belum pernah melihat pengorbanan surgawi? Tidak, Pluto menjawab dengan tegas. Su Yi sedikit kecewa. Menurutnya, pedang Dao dari Paviliun Jiutian sama sekali tidak sederhana. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku tentang kepala sekolah Paviliun Jiutian? Su Yi bertanya. Pluto Yurong menunjukkan warna yang kompleks, dengan ketakutan yang mendalam, kekaguman yang fanatik, dan kebencian yang mendalam. Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan, kepala sekolah sangat misterius bahkan kepala penjara seperti saya belum pernah melihat wajah aslinya. Saya dulu berlatih di Paviliun Jiutian. Selama bertahun-tahun, saya hanya melihat kepala sekolah 2 kali. Pertama kali adalah pengkhianatan, tuan penjara pertama, sebelumnya, kepala sekolah secara pribadi mengirim, dan dalam waktu kurang dari 3 hari, kepala-kepala penjara pertama dibawa kembali ke sekte, dan calon untuk pertama tahanan telah diumumkan. Kedua kalinya, tanpa sepengetahuan semua orang, kepala sekolah membawa kembali seorang gadis kecil yang baru berusia 3 atau 4 tahun dari dunia luar dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, gadis kecil itu adalah murid dekatnya. Berbicara tentang ini, mata Pluto sedikit halus, dan berkata, tidak ada yang tahu latar belakang gadis kecil itu, tetapi semua orang tahu bahwa gadis kecil itu memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi anggota baru Paviliun Jiutian. Satu guru. Belakangan, Lord Jiutian mengetahui bahwa kepala sekolah memberi gadis kecil itu nama yang luar biasa. Su Yi tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa nama Tao itu? Bibir kemerahan Pluto dengan lembut mengeluarkan 2 kata, doa surga. Mata Su Yi sedikit menyipit. Surga, bidang dunia tempat Paviliun Jiutian berada disebut, alam bintang doa surgawi. Dan seorang gadis kecil yang dibawa kembali oleh kepala sekolah Paviliun Jiutian langsung diberi gelar Tao, Tianqi, jadi tentu saja tidak bisa dilakukan sesuka hati. Dengan kata lain, pasti ada misteri besar di dalamnya. Di mata orang tua Paviliun Jiutian kami, mereka biasa memanggil gadis kecil, Xiao Tianqi. Pluto berkata, namun, sejak Xiao Tianqi memasuki sekte, dia tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada yang pernah melihat wajah keduanya. Tetapi semua orang tahu bahwa sebagai satu-satunya pintu tertutup murid kepala sekolah, Xiao Tianqi akan muncul lagi cepat atau lambat. Petik 2. Berbicara tentang ini, Hades bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda jawaban ini memuaskan, rekan Taois? Su Yi mengangguk. Pluto menyingkirkan slip batu giok itu. Selanjutnya, keduanya mengajukan banyak pertanyaan. Sayangnya, masalah ini terkait dengan misteri reinkarnasi atau rahasia inti Paviliun Jiutian, baik Su Yi maupun Hades tidak mau mengungkapkannya dengan mudah. Jadi tak satu pun dari mereka mendapatkan banyak dari apa yang ingin mereka ketahui. Su Yi tidak kecewa. Baginya sekarang, dia masih tidak tahu di mana alam bintang doa surgawi berada, dan tentu saja dia tidak terburu-buru untuk mengetahui segalanya tentang Paviliun Jiutian. Namun, Pluto jelas tidak mau. Orang-orang membantu, jika tidak, kamu takut tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu,
Saya juga tahu bahwa Anda dapat menahan hukum doa. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan memukul yang panjang dengan yang pendek. Dalam hal ini, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki apa? Kemungkinannya, sepertinya obrolan, tetapi suasananya menjadi agak membosankan dan tertekan. Suyi memikirkannya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu mencobanya. Lagi pula, kamu hanyalah tiruan sekarang. Apakah kamu berhasil atau gagal, itu tidak berdampak banyak pada dewamu. Pluto menatap Suyi sejenak, suaranya lembut seperti air, kalau begitu, aku akan benar-benar melakukannya. Suara masih bergema. Dia mengangkat tangan kanan putihnya yang ramping dan indah dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Ledakan. Diam-diam, kekosongan ini sepertinya terbakar, dan api merah tua yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai tiba-tiba muncul. Pada saat itu, dunia seakan terisolasi dari dunia luar. Suyi tampaknya berada di alam merah. Sejauh yang dia bisa lihat, pita yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai merah dan menyelimutinya. Crimson Domain, dewa yang terikat rantai api. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 959. Dunia berwarna merah tua, dan rantai dewa tipis yang tak terhitung jumlahnya menggantung, menyelimuti Suyi. Dia juga benar-benar diblokir ke segala arah. Tidak ada retret, tidak ada jalan keluar. Pukulan Pluto mengubah hari dan hari, seolah-olah itu adalah domain jalan raya, terisolasi dari dunia luar. Di bidang ini, dia adalah satu-satunya master. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang kaisar misterius seperti Wang Chonglu terjebak di sini, dan tidak ada bedanya dengan seekor semut yang tersisa untuk menanganinya. Suyi tidak bergerak. Kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah mencekik kaisar alam Suanyou. Tidak jauh dari sana, Hades terkejut, dan tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak melawan? Suyi bertanya balik, mengapa kamu tidak berani kejam? Dia diikat dengan kuat di sekujur tubuhnya, tetapi dia setenang biasanya, jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri. Pluto mengerutkan kening. Segera, bibirnya yang kemerahan membangkitkan senyuman, tampaknya jika Anda tidak membiarkan sesama Taois menderita, saya khawatir Anda tidak akan jujur. Kamu akan patuh. Suyi tertegun. Kata-kata ini tidak terlalu menyakitkan, tapi penghinaannya kuat. Saya melihat Pluto mengulurkan tangan yang ramping dan sebening kristal dan dengan lembut mengetuk kehampaan. Ledakan. Cambuk merah tua muncul dan menamparkan pantat Suyi. Cambuk merah penuh dengan fluktuasi kekuatan hukum yang mempesona dan sengit. Suyi tersenyum, dan suara aneh tiba-tiba keluar dari bibirnya. Dekrit. Tampaknya menjadi kehendak kedaulatan Tuhan. Ledakan. Cambuk panjang merah hancur dan menghilang di udara sebelum mengenai pantat Suyi. Mata Pluto sedikit menyipit, dan dia terkejut, kekuatan macam apa ini? Suyi berkata perlahan, kekuatan palu. Pluto. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia melihat bahwa Suyi tampak meregang, dan otot serta tulangnya bergetar. Klik, klik, klik. Wajah giok Pluto yang indah, yang cukup untuk memikat semua makhluk, akhirnya berubah warna, dan hatinya bergetar. Meskipun dia hanya klon saat ini, alam Scarlet, yang dia lempar adalah salah satu teknik rahasianya yang paling kuat, yaitu memenjarakan dan membunuh karakter di alam misterius, juga mudah. Lebih penting lagi, dalam pukulan ini, dia tidak menggunakan hukum surga. Namun, kekuatan seperti itu tidak berguna di depan Suyi, rentan terhadap satu pukulan. Bagaimana ini membuatnya tidak terkejut? Melihat Suyi meletakkan tangannya di belakang, dia berkata dengan santai, lanjutkan. Hanya ada beberapa kata, dan ada penghinaan dalam drama itu. Mata Pluto bersinar dengan kilau seperti kegilaan, dan dia tersenyum lembut, baiklah. Seolah ingin menghancurkan langit dan menghancurkan musuh. Kuil darah menghancurkan segel dunia. Ledakan. Begitu cetakan telapak tangan berwarna darah muncul, mereka tiba-tiba melesat ke arah Suyi. Pada saat itu, seolah-olah ratusan dewa dan setan menembaki Suyi dari berbagai arah. Apakah Anda memiliki basis kultivasi yang sangat berbeda dengan Suyi? Segera, matanya bersinar dengan senyuman, rekan Taois akhirnya mengakui bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu jauh dari lawanku. Dia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia akhirnya menemukan kartu Suyi. Suyi juga tersenyum dan berkata dengan penuh arti, memang sulit untuk menutupi kesenjangan dalam kultivasi antara kamu dan aku, tetapi bahkan jika kamu memiliki palu yang lebih kuat, kamu benar-benar berpikir kamu dapat memenangkan aku. Pluto tertegun sejenak, sedikit mengangkat dagunya yang putih kristal dengan provokatif, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak hanya bisa menang, tetapi kamu juga bisa meyakinkanmu untuk kalah, patuhi aku dengan patuh, jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencobanya. Oh, Suyi menyapu tongkat bambu di tangannya dan mengayunkannya ke pinggul Hades. Dalam suara yang renyah, tempat yang ditutupi oleh gaun hitam itu bergetar sedikit dan bergelombang. Sensasi kesemutan yang menyengat menjalar ke seluruh tubuh, meski tidak sakit, namun membuat Hades merasakan rasa malu yang kuat. Orang ini berani memukulnya di sana. Hal yang paling memalukan adalah seluruh tubuhnya diikat oleh untaian benang sutra itu, dan setiap bagian tubuhnya digariskan dengan sangat halus.
Saat dia dipukul, getaran kecil di sekujur tubuhnya benar-benar terlihat di mata Suyi. Suyi tertawa dan berkata, siapa yang baru saja ingin menghancurkan pantatku? Datang dan jangan bertindak tidak senonoh, aku hanya memperlakukannya dengan cara yang sama. Senyum dan nada santai itu membuat Hades gatal karena kebencian. Namun, dia sepertinya tahu betul bahwa Suyi melakukan ini dengan sengaja untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Jadi meskipun dia ingin membunuh Suyi di dalam hatinya, di permukaan, dia selalu tampak tenang. Jika kamu berpikir bahwa melakukan ini akan membuatku menundukkan kepala, kamu salah. Bibir Pluto sedikit terangkat, dan matanya sombong, lagi pula ini hanya avatarku, bahkan jika kamu menghancurkannya, itu tidak akan menyakiti dewaku. Kepalamu menunduk. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik membiarkanmu doppelganger dan menundukkan kepalamu. Oh, suara renyah lainnya. Sosok Pluto seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya bergetar, dan sepasang kaki panjang lurus dan ramping dikencangkan menjadi satu. Rasa sakit yang membakar membuatnya merasa malu dan marah, dan giginya akan menggigit. Su Xuanjun ini terlalu penuh kebencian. Kamu sudah menang, apa yang akan kamu lakukan? Pluto mengerutkan kening, matanya dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan sifatnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan makna yang dingin dan acuh tak acuh seperti seorang master. Di kedalaman mata itu, kilau merah kegilaan melonjak, seolah ingin memilih seseorang untuk dimakan. Tidak diragukan lagi, Hades sangat marah. Suyi sepertinya tidak sadar, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya memberimu pelajaran, kenapa, kamu tidak tahan setelah hanya 2 tongkat. Dia mengangkat tongkat bambu, siap menyerang. Wajah cantik Pluto sedikit berubah, dan dia berkata dengan tajam, Su Xuanjun, jika kamu memukul lagi, aku harus bertarung denganmu. Oh, suara renyah lainnya. Jengkel. My Novel. Supreme Sword God. Chapter 960. Pluto sangat indah. Gaun hitam dan murni itu seperti tinta, tanpa hiasan, tetapi itu membuat kulitnya sebening kristal dan putih, halus dan mempesona. Mata yang memandang Suyi lebih seperti pisau bermata tajam, ingin menelannya hidup-hidup. Sebagai pribadi, saya tidak takut dengan ancaman. Semakin Anda mengancam, semakin saya akan melakukan sebaliknya. Su Yi tersenyum. Di bidang penglihatannya, kulit halus dan seputih salju Pluto adalah sentuhan merah tua, terlihat sangat menakjubkan. Pluto mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja di mata itu, tidak menyembunyikan rasa dingin sampai ke tulang. Su Yidun bosan. Dia mengangkat tongkat bambu dengan jarinya dan dengan ringan meletakkannya di bahu Hades. Ledakan. Untaian kekuatan aturan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya dipenjara dengan ketat di Hades menghilang seketika. Tanpa perbudakan, Hades jelas merasa lega. Tapi matanya masih dingin, dan dia berkata, menyerah saja. Kenapa tidak melanjutkan? Atau, kamu sudah takut dan tidak berani bermain? Suyi duduk kembali di kursi sambil tersenyum, dan berkata, lagi pula ini hanyalah tiruanmu, bahkan jika kamu benar-benar menyerahkannya, kamu tidak akan memiliki banyak rasa pencapaian. Setelah jeda, dia mengangkat matanya untuk melihat Hades dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat, kali ini kamu yang memprovokasi tembakan terlebih dahulu. Aku tidak menghancurkan avatarmu, aku menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, mata Pluto menyusut, dan hatinya sangat menakjubkan. Kata-kata sembrono Suyi mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Setelah hening sejenak, Hades tiba-tiba tertawa, seperti danau beku yang meleleh di bawah matahari musim semi, cerah dan mempesona, menawan seperti iblis. Sepertinya sesama Taois pasti punya rencana lain untukku. Ada senyuman di bibir Pluto, dan sikapnya menjadi tenang. Kalau tidak, dengan sikap tegas dan kejam dari sesama Taois, bagaimana mungkin dia tidak membunuhnya? Suyi berkata dengan emosi, itu tidak bodoh. Akhirnya aku menyadarinya. Pluto, Suyi berkata pada dirinya sendiri, terus terang, apa yang kamu inginkan tidak lebih dari kekuatan untuk melawan hukum langit, dan aku juga ingin mendapatkan lebih banyak berita terkait paviliun Jiutian darimu. Menurutku lihat, kamu dan aku juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama, bagaimana menurutmu? Mata indah Pluto berkilat dan berkata, bagaimana cara bekerja sama? Suyi berkata tanpa ragu, kamu pertama-tama membuat petisi untuk membunuh Hong Ying dan yang lainnya, dan aku akan membantu dewamu keluar dari kota kematian, dan aku tidak keberatan bergabung denganmu. Mari kita berurusan dengan paviliun Jiutian bersama. Master Paviliun Jiutian telah mencari seseorang yang dapat melawan hukum surga. Ini membuat Suyi Zhao meramalkan bahwa cepat atau lambat, dia akan berperang dengan paviliun Jiutian. Saat ini, jika Anda dapat menarik karakter level penjara Hades ke perahu Anda, niscaya dia akan memainkan banyak peran. Tapi melihat Hades mencibir dan terlihat menghina, kerja sama seperti ini jelas memanfaatkanku sebagai penembak, dan tidak ada ketulusan sama sekali. Suyi menatap Hades dalam-dalam dan berkata, saat ini, sepertinya hanya aku yang bisa berurusan dengan hukum surga di dunia ini. Satu kalimat membuat senyum di wajah Hades membeku. Menindas Amakusa. Suyi mengelus dagunya dan berkata,
meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membenci Paviliun Jiutian, tapi aku tahu bahwa dengan temperamenmu, kamu pasti akan membalas dendam di masa depan. Dan aku pasti bisa membantumu paling banyak. Berbicara tentang ini, Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Kamu bisa memikirkan lamaranku sekarang. Pluto mendengus dan berkata sambil tersenyum, Su Xuanjun, tidak baik terlalu percaya diri, apakah menurutmu aku tidak punya pilihan? Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi sombong dan berkata, ketika saya berada di kota kematian, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah takut bermain api, atau saya akan menaklukkan Anda dan membiarkan Anda dengan patuh merangkak di atas saya. Di bawah saya kaki, apakah aku akan ditaklukkan olehmu? Dan kemudian, bagaimana jika aku akan berada dalam belas kasihanmu? Tidak diragukan lagi, Pluto tidak yakin dan ingin mencari kesempatan untuk menaklukkan Su Yi dan membiarkan Su Yi digunakan olehnya. Dalam hal ini, Su Yi tidak kecewa, tetapi berkata sambil tersenyum, saya masih ingat, Anda juga mengatakan bahwa Anda memiliki tubuh wanita misterius, dan Anda juga mengatakan bahwa bakat semacam ini adalah satu-satunya, perbaiki kuali di langit dan bawah tanah. Jika Anda benar-benar ditanam di masa depan, jangan lupakan apa yang Anda katakan. Pluto, dia tiba-tiba teringat adegan dipukuli oleh Su Yi dengan tongkat bambu barusan, penghinaan berapi-api yang merangsang hatinya untuk merasakan semburan rasa malu lagi. Pluto menatap Su Yi, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, dan dia mengucapkan setiap kata, oke, mari kita lihat siapa yang bisa menaklukkan siapa pada akhirnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok Hades muncul begitu saja dan menghilang. Su Yi tidak berhenti. Dia duduk di sana, minum sendiri, sesantai biasanya. Pluto adalah wanita yang memesona seperti wanita cantik yang tiada taranya, tetapi temperamennya gila dan kejam. Selain itu, sejak zaman kuno, dia cukup membuat ratusan juta biksu di dunia bergidik. Tidak diragukan lagi tidak mudah membuat wanita seperti itu menundukkan kepalanya dan bekerja sama. Perlu dicatat bahwa dunia bawah tanah mengirim banyak kekuatan besar, mengorbankan berbagai artefak, dan membayar mahal untuk menekan Hades di kota kematian. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dunia bawah telah menghilang dalam sungai panjang sejarah, tetapi wanita ini masih hidup, bisa dibayangkan betapa mengerikan latar belakang dan metodenya. Sampai sepanci anggur habis, Su Yi berdiri dan melayang pergi. Pasar gelap, Paviliun Juding. Tuan, ini adalah satu-satunya 3 batu yang sangat dalam dari gua bukaan ilahi di Paviliun Juding kami, terimalah dengan senyuman. Orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Juding, Mo Lao, tersenyum, dan dengan hormat menyerahkan sebuah kotak batu giok. Seekor kucing oranye gemuk sedang berbaring di sana dengan malas, minum dan minum. Mendengar ini, kucing oranye itu mengangkat mata birunya, dan mau tidak mau mendengus dingin, $3. Kamu mengirim pengemis. Katakan, hari ini Juding Pavilion tidak mengambil $10. Yang di atas menyebutkan Divine Aperture Cave Profound Stone, Giant Cauldron Pavilion ini ditakdirkan untuk menghilang dari kota malam abadi. Tuan Mo menggigil, dan keringat dingin keluar di dahinya, dan dengan cepat berkata, setelah mendengarkan Xiao Lao, Tuan, meskipun hanya ada 3 batu yang sangat dalam di Gua Shen Xiao, kami masih memiliki 4 di Paviliun Juding. Deling batu nirvana dan 3 batu jiwa darah suancong berjumlah tepat 10. Tepat, mata kucing oranye itu berbinar dengan mencibir, yah, kamu hanya mendapatkan 10 yuan lagi untuk kursi ini. Ini, wajah Mo Lao pahit dan dia akan menangis. Bah, jangan menangis karena kemiskinan untuk kursi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Paviliun Juding Anda mengumpulkan harta yang tidak diketahui jumlahnya di pasar gelap, 10 keping batu giok bawaan. Untuk Paviliun Juding Anda, itu benar-benar setetes dalam keranjang. Kucing oranye itu tampak tidak sabar, mengetuk meja dengan cakarnya, dan berkata dengan pandangan yang jelas, beri aku kata yang bagus, berapa banyak yang bisa aku keluarkan. Ekspresi Mo Lao berubah untuk beberapa saat, dan setelah sekian lama dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, Anda dapat mengambil paling banyak 5. Jika Anda membunuh Xiao Lao, Anda tidak akan dapat mengeluarkannya. Kucing oranye itu mendengus dingin, bukankah sudah berakhir jika kamu mengeluarkannya lebih awal? Kamu harus membiarkan kursi ini memaksa dan memikatmu, murah atau tidak. Mo Lao menunduk, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan penuh ketidakberdayaan dan kepahitan. Di kota malam abadi, hanya orang tua seperti dia yang tahu betapa mendominasi dan sombongnya, Tuan Kaeyang ini. Tentu saja, biasanya Kaeyang tidak mau repot-repot melakukan hal-hal yang memaksa seperti itu. Segera, kucing oranye itu pergi dengan harta karun itu. Sebelum pergi, kucing oranye itu berpura-pura santai dan mengingatkan, jika ditanya oleh tuanku, apakah kamu tahu harus berkata apa? Mo Lao segera mengerti dan berkata, mengerti. Kucing oranye menghela nafas pelan, tuan pasti tahu bahwa dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini dalam waktu singkat, tetapi jika tuannya bertanya, dia akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk memukul saya, sudah. Segera, itu penuh dengan energi.
Kali ini saya membantu Tuan Su, dan tuannya tidak tahan untuk memeras para pencatut ini di pasar gelap, jadi dia pasti akan menutup mata. Adegan serupa berturut-turut dipentaskan di beberapa bisnis top lainnya di pasar gelap. Seperti Juding Pavilion, firma-firma top ini telah ditempatkan di kota malam abadi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dengan akar yang dalam dan latar belakang yang subur. Pilih saja satu, dan kemungkinan besar ada dunia hantu yang berdiri di belakangnya. Kekuatan teratas. Namun kini, tanpa kecuali, mereka telah diperas oleh kucing jingga tersebut. Naga yang kuat tidak menguasai ular. Terlebih lagi, pemukul di belakang kucing oranye adalah ular lokal paling misterius dan kuat di kota malam abadi. Di hadapan pemerasan Orange Chat, siapa yang berani bekerja sama dengan patuh? Beberapa firma top bahkan memberikan batu roda 3 kehidupan. Benar-benar merepotkan. Bos, apakah Anda pernah memiliki batu berputar 3 kehidupan? Paviliun Juding, seorang pemuda berambut abu-abu muncul, langsung menemukan Mo Lao, dan menyatakan niatnya, tidak peduli berapapun harganya, aku menginginkan semuanya. Dia terlihat muda, tetapi ketika matanya berputar, dia penuh dengan perubahan waktu. Penjajah, mata Mo Lao berbinar, tetapi ketika dia memikirkan harta yang diperas oleh kucing oranye, dia tidak bisa menahan tangis, dan melambaikan tangannya dengan lemah, tidak, satu potong hilang, para tamu harus pergi ke tempat lain. Tanya saja, pemuda berambut abu-abu mengerutkan kening dan berkata, saya pernah ke tempat lain, tetapi mereka semua mengatakan tidak ada lagi. Lao Mo tercengang, ternyata rumah lain juga diperas oleh Lord Kaiyang. Memikirkan hal ini, Mo Lao merasakan banyak kenyamanan di hatinya. Sudah. Pria muda berambut abu-abu itu benar-benar terpana, matanya berputar-putar seperti pusaran air dengan kilau yang menggetarkan hati. Dia datang ke kota malam abadi untuk mengumpulkan batu bergulir 3 kehidupan, tetapi siapapun yang memikirkannya, dia diambil lebih dulu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 961. Pemuda berambut abu-abu menekan depresi batinnya dan berkata, saya berani bertanya kepada bos, siapa tamu suci yang membeli batu roda Sunshine? Kaisar biasa mungkin tidak dapat membeli sekeping uang tanpa menggali kekayaan mereka. Tapi sekarang, batu berputar 3 kehidupan di pasar gelap ini hampir tersapu, sungguh menakjubkan. Sumber keuangan apa yang harus saya miliki untuk melakukan ini? Kata-kata tamu melewati batas. Mo Lao mengingatkan, di pasar yang gelap ini, hal yang paling tidak menyenangkan adalah dengan terburu-buru menanyakan identitas orang lain. Pemuda berambut abu-abu itu tertawa dan berkata, saya tidak akan melanggar aturan pasar gelap, tapi percaya atau tidak, saya bisa mengetahui siapa tamunya. Mo Lao terkejut, dan dia terhibur, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Beraninya kamu melawan Tuan Kaiyang. Namun, ketika dia menyentuh mata pemuda berambut abu-abu yang berputar-putar itu, Mo Lao merasa sangat ketakutan, dan punggungnya terasa dingin. Tidak apa-apa, selama aku menemukan orang ini, aku tidak perlu repot-repot mengumpulkan 3 batu berputar kehidupan satu persatu. Dengan suaranya sendiri, pemuda berambut abu-abu itu berbalik. Melihatnya pergi, Mo Lao tampak ragu untuk beberapa saat. Dia telah melewati badai untuk waktu yang lama, dan telah menyadari bahwa asal-usul pemuda berambut abu-abu itu tidak sederhana, dan bahkan mungkin merupakan kengerian yang tersembunyi. Aku berharap kamu berani bertarung dengan Tuan Kaiyang. Mo Lao bergumam pada dirinya sendiri. Di halaman, di bawah pohon tua, Su Yi berbaring di kursi rotannya dan santai. Meski telah duduk di banyak kursi, satu-satunya yang benar-benar bisa membuat rileks setiap jengkal tubuhnya adalah kursi rotan buatannya sendiri ini. Kapan kamu begitu berhati lembut sehingga kamu tidak tega membunuh seorang wanita? Di aula, suara pengemis yang layu dan tua terdengar. Itu hanya tiruan, apa gunanya membunuhnya? Su Yi berkata dengan linglung, terlebih lagi, tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan dia. Bukan sifatku untuk membunuh orang sesuka hati. Suara pria pemukul itu terdengar lagi, Pluto tidak mau berurusan dengan teman-teman muridnya, maka masalah ini hanya bisa dilakukan olehmu, rekan Taois. Su Yi menggosok alisnya dan menghela nafas pelan, kamu dan penjaga malam benar-benar pantas menjadi saudara dan saudari dari sekte yang sama, apakah menurutmu aku, Su, Maha Kuasa? Awalnya, penjaga malam memintanya untuk membersihkan kuil Xuanming. Sekarang, penjaga memintanya untuk membersihkan Hong Ying dan orang lain dari paviliun Jiutian. Pengalaman serupa membuat Su Yi sedikit tidak berdaya. Saya hanya mampu berkultivasi roda spiritual. Rekan Taois mungkin tidak maha kuasa, tetapi tidak ada masalah untuk membersihkan orang-orang di paviliun Jiutian. Suara Dagengren sedikit tersenyum, kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa hukum doa surgawi yang mereka kuasai cukup untuk melawan dan menekan sumber kekuatan, kota malam abadi. Untuk menghadapi Liu Changsheng dan memasuki kota dalam satu gerakan, saya khawatir akan sulit untuk menghentikannya. Dalam hal ini, kamu hanya bisa meminta sesama Taois untuk mengambil tindakan, belum lagi membunuh mereka semua, setidaknya biarkan mereka mundur meskipun ada kesulitan, dan jangan pernah berani datang ke kota Eternal Night.
Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia datang ke halaman ini untuk pertama kalinya hari ini, dia berbicara dengan petarung itu. Mungkin menemukan 3 hal. Pertama-tama, dahulu kala, Liu Changsheng, yang merupakan pendekar pedang gila, sangat membantu dalam mengalahkan Geng Ren. Kali ini Liu Changsheng dibunuh, dan dia tidak akan berdiam diri. Tahanan keempat Paviliun Jiutian, Hong Ying, telah menyatakan hal itu dalam 3 hari. Jika Anda tidak melihat Liu Changsheng, Anda akan memasuki kota malam abadi. Dengan kekuatan yang dikendalikan oleh Hong Ying, memang cukup untuk tidak takut akan penindasan sumber kekuatan kota malam abadi. Jika hal seperti itu terjadi, saya tidak tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi di kota malam abadi. Untuk mencegah hal ini terjadi, para pejuang meminta bantuan Su Yi, dan sebagai imbalannya, para pejuang setuju untuk membantu Su Yi mengumpulkan batu bergulir 3 kehidupan. Sebelumnya, Su Yi berbicara dengan Hades, sangat ingin menggunakan kekuatan Hades untuk membersihkan Hong Ying dan yang lainnya, tapi sayangnya Hades menolak. Hal kedua berkaitan dengan penjaga malam. Ketika dia meninggalkan Tian Seceng, penjaga malam memberi Su Yi sebuah kotak perunggu, mengatakan bahwa selama dia memberikannya kepada penjaga, dia dapat menukarnya dengan harta lainnya. Harta karun ini bisa memainkan peran magis saat Su Yi tiba di dunia bawah. Sekarang, Su Yi telah menyerahkan kotak perunggu kepada pemukul, sebagai ganti, palu Lei Xian. Di masa lalu, Su Yi tidak pernah mengembara ke dunia bawah Burial Dao, tetapi sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa memukul Lei Immortal Hammer di tangan Geng Ren dapat menyelesaikan dan mengimbangi distribusi di dunia bawah pemakaman Dao. Banyak kekuatan terlarang. Yang paling penting adalah meskipun Anda terjebak di dunia bawah, Anda dapat menggunakan palu abadi untuk melarikan diri. Hal ketiga terkait dengan kapal hitam. Menurut spekulasi masyarakat, perubahan drastis yang terjadi di kedalaman Laut Pahit beberapa tahun terakhir ini memang tidak lepas dari kapal hitam. Kapal ini penuh dengan kekuatan aneh dan terlarang, dan tidak ada yang tahu asalnya. Namun, penjaga mengatakan bahwa kapal dunia bawah hitam yang telah muncul berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan besar adalah pintu masuk. Dengan kata lain, kapal hitam itu seperti koridor luar angkasa, yang bergerak, dan semua makhluk hidup, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, akan dibawa ke tempat yang tidak diketahui oleh kapal hitam itu. Dan tempat tak dikenal ini kemungkinan besar berhubungan dengan dunia bawah. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal hantu yang begitu aneh dan aneh. Semua ini menarik perhatian Su Yi. Selain itu, setelah kejadian ini, Su Yi juga menyimpulkan satu hal. Apakah itu Cui Longxiang yang hilang secara misterius, ayam jantan tua, atau hantu tua pembawa peti mati yang menghilang sejak lama, diduga mereka terkait dengan jalan pemakaman dan dunia bawah. Tempat pemakaman dan dunia bawah memiliki arti yang tidak biasa bagi Su Yi. Karena di kehidupan sebelumnya, dia berada di Underworld of the Burial Dao dan lebih jauh mengeksplorasi misteri reinkarnasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya peninggalan ini, yang awalnya terkubur di dasar lautan kepahitan, telah menarik perhatian dunia dan menyebabkan banyak badai di lautan penderitaan. Bahkan kekuatan dari Dao lineage teratas di Netherworld kemungkinan besar telah tercampur. Semua ini membuat Su Yi merasa kagum. Apa yang terjadi di dunia bawah? Apakah tahap reinkarnasi itu ditemukan? Su Yi berpikir keras. Tuan, Xiao Cui, aku kembali. Seekor kucing oranye gemuk berdesir dan tersapu ke halaman. Ketika dia melihat Su Yi duduk di bawah pohon tua, kucing oranye itu membeku dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Sepertinya dia telah menghadapi musuh alami. Berapa banyak batu bergulir? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, kucing oranye itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan cemas, Tuan, tidak banyak batu roda Sansheng di pasar gelap, saya mencoba yang terbaik, dan saya hanya mengumpulkannya. 63 yuan, saya tidak tahu apakah kamu puas? Su Yi membeku sesaat, lalu tersenyum, lebih dari cukup. Kucing oranye itu tiba-tiba lega, bangkit dengan cepat, mendekati Su Yi dengan hati-hati, menjulurkan cakarnya dan menyapu entah dari mana, dan sebuah kotak batu giok besar muncul entah dari mana. Juga tolong orang dewasa tertawa. Kucing oranye itu menurunkan alisnya dan memohon dengan matanya. Bagaimana Su Yi bisa sopan? Saat dia membuka kotak giok, dia melihat cahaya yang menyilaukan di dalam kotak giok, dengan tumpukan batu giok berwarna-warni. Ada 19 Tianling Nirvana Stone, 23 Shen Xiao Cave Profound Stone, dan 21 Suancong Blood Soul Stone. Selain batu Nirvana roh surgawi di tubuhnya, persis 64. Bagus. Su Yi sangat puas. Sebenarnya, hanya setelah peleburan ketiga batu dewa bawaan ini barulah batu berputar 3 kehidupan dapat terbentuk. Bayi seperti ini cukup untuk memadatkan 23 batu yang berputar kehidupan. Suan Qi. Su Yi berpikir dalam hati, kekuatan 23 batu yang berputar kehidupan sudah cukup untuk memungkinkannya memurnikan energi mendalam bawaan yang paling murni dan kuat ketika dia menjadi kaisar, bahkan lebih dari cukup.
Di kehidupan sebelumnya, ketika Suyi mengumpulkan batu berputar 3 kehidupan, dia sudah berada di puncak kerajaan kaisar, jadi dia tidak menggunakannya, tetapi memberikannya kepada murid ke-6 Yeluo. Ketika Yeluo menerobos alam neter misterius, itu memainkan efek sihir yang luar biasa. Menyingkirkan kotak batu giok, Suyi membuat keputusan dan berkata, di pagi hari lusa, biarkan Liu Changsheng meninggalkan kota malam abadi. Di kedalaman aula, suara penjaga pemukul terdengar, pendeta tahu bermaksud menggunakan Liu Changsheng sebagai umpan untuk menarik lawan-lawan itu pergi. Bagus. Suyi mengangguk dan melihat ke kotak batu giok di tangannya, saya memiliki semua harta ini, tentu saja saya harus membantu. Menjadi lebih manusiawi, dengan bantuan teman-teman Taois, saya akhirnya merasa nyaman, Xiao Cui, pergi dan ambilkan sebotol anggur untuk teman-teman Taois. Suara mendesing. Seekor burung pekakak menyapu dan menyajikan sebotol anggur di atas meja di depan Suyi. Mata kucing oranye tidak bisa menahan warna yang didambakan. Anggur bagus yang disimpan oleh tuannya semuanya adalah harta langka di dunia. Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, Suyi telah membuka toples anggur dan menuangkan 2 gelas anggur, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk kucing oranye. Baiklah, aku akan menghadiahimu. Kucing oranye itu sangat gembira, mengeong, melompat ke atas meja, dan mengulurkan sepasang kaki depannya yang berbulu ke Suyi Zuo. Terima kasih atas cintamu, Tuan Su. Berbicara, dia meminum segelas anggur dengan sekali tarikan napas, dan ekspresinya langsung menunjukkan keracunan. Pada saat ini, gelombang kekuatan reguler yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar halaman. Lalu ada ketukan di pintu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat 3. Kucing oranye itu sangat marah dan bergumam, saya tidak tahu bajingan mana yang datang ke pintu, dan saya tidak mengedipkan mata. Suyi tersenyum. Menurut aturan memukuli lebih banyak orang, selama kekuatan pengunjung dapat mengetuk gerbang halaman 3 kali, dia berhak menjadi tamunya. Benar saja, burung pekakak menyapu dan membuka gerbang halaman. Saya melihat seorang pemuda jangkung berambut abu-abu berdiri sendirian di luar gerbang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 962. Tamu masuk. Suara Kingfisher terdengar. Pemuda berambut abu-abu di luar pintu tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Dia melangkah ke halaman dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Suyi duduk di kursi rotan di bawah pohon tua, dia sedikit terkejut. Bocah ini lagi. Pemuda berambut abu-abu masih ingat bahwa ketika Raja Iblis Api Petir Chonglu memasuki kota malam abadi hari ini, dia mengikuti di belakang pemuda berjubah muda ini. Dia juga ingat bahwa ketika dia melihat pemuda ini dari kejauhan, ada aura familiar yang tak terlukiskan di dalam hatinya, yang sangat aneh dan tidak normal. Ini membuatnya memprediksi bahwa ada yang salah dengan identitas pemuda ini. Namun, pemuda berambut abu-abu itu tidak menyangka akan melihat pemuda ini lagi di halaman pemukulan. Apalagi pihak lain begitu nyaman, berbaring malas di kursi rotan, menggendong kucing oranye gemuk di pelukannya, minum sendiri, bahkan jika dia melihat dirinya memasuki halaman, kelopak matanya bahkan tidak mengangkatnya. Benar saja, pemuda ini tidak biasa, tapi kenapa aku merasakan perasaan familiar yang aneh di hatiku? Pemuda berambut abu-abu sedikit mengernyit. Sambil memikirkannya, dia berjalan ke aula tidak jauh dari situ. Saat dia menghilang, Suyi berkata dengan santai, lepaskan larangan itu, aku ingin mendengar apa yang akan dia lakukan di sini. Ya, kucing oranye itu dengan cepat setuju. Di aula, sebuah lentera bersinar sendirian. Seorang pejuang berjubah hitam duduk dalam bayang-bayang dengan burung pekakak di pundaknya. Temui senior. Pemuda berambut abu-abu melangkah maju dan sedikit mengangguk. Pria tua itu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu ada di sini? Pemuda berambut abu-abu itu merenung sejenak, dan berkata, 2 hal. Orang tua itu berkata, kalau begitu mari kita bicara tentang hal pertama dulu. Pemuda berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata, aku datang ke Netherworld kali ini, tapi aku sebenarnya ingin bertanya dengan para pendahuluku, kemana perginya Sword Master Xuanjun ketika dia mengembara di lautan kepahitan. Mata pemuda berambut abu-abu itu tiba-tiba menyusut, dan dia langsung berkata dengan kagum, semua orang mengatakan bahwa di atas lautan kepahitan ini, tidak ada yang tidak diketahui oleh orang-orang kota malam abadi, dan sekarang saya melihatnya, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan salam yang tidak berguna ini, ratusan tahun yang lalu, ketika kakak laki-laki Anda datang ke dunia bawah, dia juga bertanya kepada saya tentang hal ini. Tapi saya tidak memberitahunya, dan Anda tidak pengecualian. Pemuda berambut abu-abu itu terkejut, kenapa ini? Orang tua itu berbisik, menindas guru dan menghancurkan leluhur pada akhirnya akan dipandang rendah. Pemuda berambut abu-abu itu mengerutkan kening, matanya berputar-putar seperti pusaran, aku terlalu misterius, senior mungkin tidak mengerti. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika lelaki tua itu melambaikan tangannya dan menyela, ceritakan tentang hal kedua. Pandangan cemberut muncul di antara alis pemuda berambut abu-abu itu. Setelah hening sejenak, dia menekan ketidaksenangan di dalam hatinya dan berkata,
saya ingin mencari tahu siapa yang membeli semua batu berputar 3 kehidupan di pasar gelap hari ini. Lelaki tua itu mengangkat matanya, menatap pemuda berambut abu-abu itu sejenak, lalu berkata, pasar gelap memiliki aturan pasar gelap, dan aku tidak akan menghancurkannya tanpa izin. Pemuda berambut abu-abu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, tetapi senyum itu tidak memiliki fluktuasi emosi, dan berkata, mungkinkah para senior memiliki pendapat tentang saya? Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi tenang, bukan seseorang yang datang kepadaku, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pemuda berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diminta hari ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya sebelumnya, jadi saya menelepon guru secara langsung. Nama, Master Pedang Xuanjun. Selain itu, sebelum tuanku meninggal, aku tidak pernah mengkhianati sekte tuanku, tetapi pendahuluku mengatakan bahwa aku menipu tuanku dan membunuh leluhurku. Apakah ini terlalu berlebihan? Tidak diragukan lagi, dia marah. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sungguh, sepertinya saya salah paham. Pemuda berambut abu-abu itu berpikir sejenak dan berkata, bisakah senior melihat wajah tuanku dan memberitahuku beberapa jawaban yang ingin ku ketahui? Kingfisher memiliki tampilan yang aneh. Di halaman, mata kucing oranye juga agak aneh. Hanya Suyi yang sedang berbaring di kursi rotan yang tetap diam. Lelaki tua itu berbisik, katakan padaku tujuan kedatanganmu ke sini, aku tidak keberatan menjawab pertanyaan pertamamu. Ingat, aku ingin mendengar kebenaran. Pemuda berambut abu-abu itu terdiam beberapa saat, dan berkata, saya mendengar desas-desus bahwa tuan saya mungkin tidak mati pada awalnya, tetapi bereinkarnasi, jadi di bawah nasihat kakak laki-laki, saya secara pribadi pergi ke datang dan menjelajahi dunia bawah. Mata lelaki tua itu berkilat, jadi, Anda telah melakukan kontak dengan 4 murid Vimana. Pemuda berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata, ya, merekalah yang memberitahuku bahwa tuanku telah lama memasuki dunia bawah pemakaman Dao. Dan reruntuhan ini diduga menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan reinkarnasi, rahasia. Orang tua itu bertanya lagi, jika kamu akhirnya mengetahui bahwa tuanmu memang bereinkarnasi, apa yang akan kamu lakukan? Pemuda berambut abu-abu terdiam. Segera, dia mengerutkan kening, senior, hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Orang tua itu berkata, lupakan saja, karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksanya. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok dari jubah lengannya, berpikir sejenak, dan mengukirnya di slip giok dengan perasaan ilahi. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan slip giok kepada pemuda berambut abu-abu. Di slip giok ini, ada beberapa tempat di mana tuanmu pernah mengembara di lautan kesengsaraan. Ekspresi pemuda berambut abu-abu itu melembut. Terima kasih, senior. Orang tua itu berkata, sebelum pergi, apakah Anda ingin mendengar lebih banyak dari orang tua ini? Pemuda berambut abu-abu itu agak aneh dan berkata, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Pemuda berambut abu-abu itu tercengang, seolah menebak arti dari kata-kata lelaki tua itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa banyak orang di dunia ini yang tahu apa yang terjadi di Taixuan Dongtian saya. Dengan itu, dia berbalik. Pria tua yang duduk dalam bayang-bayang mengawasinya pergi dan mendesah pelan. Setelah memikirkannya, pemuda berambut abu-abu itu melangkah maju, menatap wajah Suyi, dan berkata sambil tersenyum, teman, tidakkah menurutmu itu aneh? Aku jelas melihatmu untuk pertama kalinya, tapi itu rasanya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Suyi melihat ke atas dan ke bawah ke arah pemuda berambut abu-abu itu, dan berkata, sama sekali tidak mengherankan, ini disebut takdir. Ayah, pemuda berambut abu-abu itu tersenyum, menarik, beraninya kamu menanyakan nama temanmu. Suyi dengan lembut menyentuh bulu kucing oranye di lengannya, dan berkata tanpa sadar, kamu akan tahu nanti. Ya, kalau begitu aku menantikan hari itu. Pemuda berambut abu-abu itu tertawa, ngomong-ngomong, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara, Raja Iblis Api Guntur Chonglu telah menjadi sasaran orang-orang dari sisi lain, kamu harus berhati-hati, jangan terlibat. Kalau tidak, konsekuensinya akan sulit dikatakan. Dengan itu, dia berbalik. Tidak layak perhatiannya. Hanya saja, saat pemuda berambut abu-abu itu berjalan ke gerbang halaman, suara Suyi tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lakukan sendiri. Hanya ada 4 kata, tetapi artinya ada di kata-kata itu. Tetapi pemuda berambut abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu dengan teman? Suyi mengabaikannya dan menundukkan kepalanya untuk membelai kucing itu. Melihat hal tersebut, pemuda berambut abu-abu itu tiba-tiba tersenyum dan berbalik. Setelah berjalan keluar dari halaman, senyuman di wajah pemuda berambut abu-abu itu menghilang sedikit demi sedikit, dan ada cahaya yang mendebarkan di kedalaman matanya. Anak kecil, membodohi dirimu sendiri, tapi jangan biarkan aku menangkapmu. Dia bergumam. Yang benar-benar membuatnya bingung adalah sikapnya. Mengapa lelaki tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui menganggap dirinya sebagai pengkhianat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya?
Mengapa Anda menyalahkan diri sendiri dengan ungkapan, lautan kesulitan tidak ada habisnya, ketika Anda akan pergi? Keluarkan kebenaran. Pemuda berambut abu-abu menghela nafas dalam hati. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti memikirkannya dan berbalik. Dia bermaksud untuk menanyakan tentang siapa yang membeli Tree Life Revolving Stone. Di halaman, kucing oranye itu entah kenapa tertekan dan gelisah. Selalu terasa bahwa guru Su saat ini sangat berbahaya. Rekan Taois, jika kamu keluar sebelumnya, aku pasti akan membantumu mempertahankannya. Di aula, terdengar suara pemukulan, tapi sepertinya kamu tidak berniat melakukan ini. Su Yi berkata dengan lembut, aku tidak akan melakukan ini sampai aku benar-benar mengetahui apa yang terjadi saat itu. Melawan rumput untuk menakut-nakuti ular. Lebih manusiawi, maksudmu Bama? Su Yi berkata dengan santai, termasuk King Tang. Setelah dia bereinkarnasi, tiba-tiba, terlalu banyak hal tak terduga terjadi. Sekarang aku memikirkannya, ada banyak hal aneh. Da Gengren terdiam sesaat, lalu berkata, menurutku, anak kecil tadi tidak terlihat seperti orang yang menindas gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Su Yi tersenyum dan berkata, saya harap begitu. Mantan pemuda berambut abu-abu, bernama Ye Luo, adalah murid sejati ke-6 yang dia terima saat itu. Di hutan belantara besar, Ye Luo mungkin tidak setenar Bima Fa, atau menantang seperti bakat King Tang, tapi dia adalah embrio kendo yang langka. Temperamennya terkesan sinis, tapi nyatanya dia sekuat besi dan tegas. Pada masa itu, batu berputar 3 kehidupan yang dikumpulkan Su Yi di lautan kepahitan diberikan kepada Ye Luo, dan ketika Ye Luo menerobos alam misterius, itu memainkan efek magis yang luar biasa. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa dia akan melihat penggantinya lagi hari ini di situs Da Gengren. Selain itu, salah satu tujuan pihak lain di sini adalah untuk mengumpulkan batu bergulir 3 kehidupan. Suan Ning benar, Ye Luo memang telah bergabung dengan Liga Xuanjun, dan berada di kubu yang sama dengan Bima. Su Yi berpikir sendiri. Sejak di benua Changqing, dia tahu dari mulut murid ke-7 Suan Ning bahwa murid ke-3 Huo Yao, murid ke-4 Makui, dan murid ke-6 Ye Luo bergabung dengan kelompok yang dibuat oleh murid tertua Bima. Aliansi Xuanjun. My Novel. Supreme Sword God. Chapter 963. Di kehidupan sebelumnya, belum lagi murid bernama seperti Dwing Jinpeng, ada 9 murid sejati di bawah Su Yi. Sebelum reinkarnasi, dia telah mengatur banyak cadangan. Misalnya, murid ke-7 Suan Ning dikirim ke Xiaoxi Tianyanxin Buddha Lord terlebih dahulu untuk mendengarkan ajaran. Misalnya, mengubur banyak pembunuhan di Taixuan Dongtian untuk mencegah musuh mengambil kesempatan menyerang setelah dia pergi. Misalnya, Suan Chu Senjian, yang mengontrol arai terlarang surgawi Gua Taixuan diserahkan kepada murid ke-4 Molo untuk diamankan. Tapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Bim akan berkolusi dengan musuh asing. Saya tidak menyangka murid ketiganya Huo Yao akan mencuri Suan Chu Senjian dan membiarkan semua niat membunuh yang dia kubur di Gua Taixuan sia-sia. Pada akhirnya, Taixuan Dongtian, salah satu dari 4 ekstrim dari hutan belantara besar, semuanya terpecah. Magang muda King Tang menempati Gua Taixuan dan menghormati dunia. Magang tertua Bima, di bawah Panji Su Xuanjunnya, mendirikan aliansi Xuanjun, menarik Liu Daomen dan pasukan lainnya, dan memilih untuk berperang melawan King Tang. Konfrontasi ini berlanjut hingga hari ini. Kadang-kadang, Su Yi juga berpikir, apakah dia memperlakukan para murid itu dengan buruk? Mengapa mereka menjadi seperti ini setelah bereinkarnasi? Untuk merebut kekuasaan, atau untuk harta? Su Yi masih tidak mengerti. Tapi dia yakin pasti ada kebenaran yang tidak dia ketahui. Sejauh ini, kecuali murid tertua, Vima, dia belum bisa menilai apakah murid lain benar-benar mengkhianatinya sepenuhnya. Terutama King Tang. Ketika dia memikirkan tindakan magang kecil yang paling disukai dan disukai olehnya, setelah reinkarnasinya, Su Yi pasti kecewa. Itu juga salahku ketika aku bereinkarnasi, aku terlalu terburu-buru dan tidak mempersiapkan cukup banyak backhand. Su Yi menghela nafas dalam hatinya. Di masa lalu, tidak ada bahaya dalam reinkarnasi, tetapi banyak terjadi kecelakaan. Karena itu, sebelum dia bereinkarnasi, meskipun dia sudah memulai tata letak dan pengaturannya, itu terlalu terburu-buru. Dan murid-murid itu takut bahwa mereka telah percaya bahwa dia, sang guru, telah meninggal, sehingga mereka menjadi sangat tidak bermoral. Sekelompok naga tanpa pemimpin pasti akan membawa bencana. Taixuan Dongtian adalah garis Tao yang dibuat olehmu sendiri. Bersamamu, langit tidak akan runtuh. Jika kamu tidak ada di sana, bencana akan terjadi. Di aula, suara layu terdengar, dalam beberapa tahun terakhir, bukan karena tragedi serupa tidak pernah terjadi, seperti dunia bawah yang paling kuat di dunia bawah. Mengapa tidak mengikuti kejatuhan Kaisar Neter terakhir, dan itu jatuh, terpisah. Sampai sekarang, lihat klan kuno yang dulunya bertanggung jawab atas divisi Taois ke-6 dunia bawah, yang saling bertarung, tidak ada yang tahu berapa banyak. Berbicara tentang ini, pengamat menambahkan, dunia ini naik turun, selalu seperti ini. Su Yi terdiam sesaat, lalu tersenyum,
dan berpikir dalam hati, selalu seperti ini, kan? Suyi meninggalkan pikirannya yang mengganggu, mengangkat tangannya dan membuang kucing oranye di lengannya, membersihkan pakaiannya, dan berdiri. Dia tidak pernah menyukai kesedihan dan menuruti masa lalu. Orang-orang, nantikan. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi Dao. Kota malam abadi diselimuti kegelapan sepanjang tahun, siang dan malam. Karena itu, ada keberadaan pengocok. Setiap jam, distribusi. Orang-orang di kota akan mendengar suara gong yang halus. Itu suara bermain. Ingatkan orang-orang kota tentang aliran waktu. Di dalam ruangan, Suyi duduk bersila. Di depannya, ada susunan rapi dari 23 batu berputar kehidupan yang baru saja menyatu. Bibir Suyi menunjukkan sedikit kepuasan. Dengan lambaian jubah lengannya, dia menyingkirkan 23 batu yang berputar. Setelah itu, dia mengeluarkan 3 batu mendalam gua bukaan ilahi yang tersisa dan 1 batu jiwa darah Chong yang mendalam, dan mulai menyerap dan menyempurnakan kekuatan di dalamnya. Tampaknya harta surga dan bumi ini adalah harta yang didambakan oleh monster tua di alam kekaisaran. Tapi sekarang, harta seperti itu digunakan oleh Suyi untuk meredam jiwa dan tubuhnya. Terutama batu yang dalam dari gua bukaan ilahi, yang dapat melembutkan dan membantu kekuatan jiwa dewa, yang akan sangat bermanfaat bagi Suyi. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan pedang 9 neraka, konsumsi yang paling serius adalah kekuatan jiwa. Bukan kebetulan, di pagi hari lusa, Taoisme saya dapat mencapai kesempurnaan alam roda roh. Pada saat itu, basis kultivasi seluruh tubuh saya, kekuatan jiwa, dan tubuh Tao dapat ditempa bersamanya, untuk titik kesempurnaan. Selanjutnya, selama kekuatan, Yuanji Dao, mencapai tingkat yang sempurna, kamu dapat mencari kesempatan untuk membuktikan Dao dan menjadi kaisar. Suyi tenggelam dalam meditasi mendalam sambil berpikir. Waktu yang sama, di sebuah penginapan di kota Evernit. Tuan, tolong gunakan teh. Mengenakan jubah merah, penyiksa keempat, Hong Ying, yang terlihat seperti pemuda, menyajikan secangkir teh. Setelah itu, dia duduk di kursi tidak jauh dari sana, dan ketika dia melihat wanita menawan dan cantik yang duduk di seberangnya, ada sedikit rasa takut. Sikap Pluto malas, dan matanya seperti air, itu kamu baru saja tiba di dunia bawah selama 9 tahun, dan kamu sudah menanyakan tentang jalan pemakaman, dan rahasia reinkarnasi, tapi itu benar mengesankan. Hong Ying menunjukkan sedikit kesopanan dan tersenyum, yang mulia salah, saya hanya mengejar waktu, jika bukan karena pergolakan yang disebabkan oleh kelahiran kapal hitam itu, dunia akan memiliki bagaimana Anda tahu itu tempat terlarang seperti Burial Dao Netherland akan muncul dari dasar lautan penderitaan. Pluto mengangguk dengan linglung, dan tiba-tiba berkata, selama bertahun-tahun sejak saya pergi, Zongmen berpikir bahwa banyak perubahan telah terjadi. Mata Hong Ying sedikit aneh, dan dia berkata, dunia sedang berubah, dan tidak ada yang bisa bertahan selamanya di dunia ini. Paviliun Jiutian kami memang telah mengalami banyak perubahan, tetapi satu-satunya hal yang berubah adalah Zong. Itu hanya orang-orang di pintu. Di alam bintang doa surgawi, Paviliun Jiutian kami masih merupakan penguasa paling misterius dan tertinggi di mata orang. Di sekte, 3 pendeta surgawi selalu ada di sana, tetapi 7 kepala penjara, 18 di antara para penyiksa, beberapa baru wajah telah muncul. Mendengar ini, mata Pluto menyipit. Kondensasi. Ketika wajah baru menjadi narapidana atau penyiksa, itu berarti generasi narapidana dan penyiksa yang lebih tua kemungkinan besar telah jatuh, atau kekuatan mereka telah dilampaui dan diganti. Apakah tempatku juga diganti? Tanya Pluto. Hong Ying terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap langsung ke mata Hades, dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, Imam Besar pernah berkata bahwa kursi yang Anda kosongkan, Tuanku, akan selalu disediakan untuk saya menulis. Anda, Pluto sedikit terkejut. Dari mata Hong Ying, dia melihat jejak keinginan yang tak terkendali. Hong Ying mengangguk dan berkata dengan serius, ketika saya datang ke Netherworld kali ini, Imam Besar telah berjanji bahwa selama saya dapat menemukan beberapa petunjuk tentang reinkarnasi kali ini, ketika saya kembali ke sekte, saya akan menggunakan semua kekuatan saya, untuk membantuku menerobos alam harmoni misterius. Berbicara tentang ini, matanya bersinar seperti obor, dan pada saat itu, saya dapat menggantikan posisi yang dikosongkan oleh orang dewasa dan menjadi tahanan ketujuh yang baru. Implikasinya adalah dengan saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menggantikan saya. Senyum percaya diri muncul di bibir Hong Ying, dan berkata, sejujurnya, 3 pendeta surgawi telah membahasnya sejak lama, jika suatu hari orang dewasa dapat kembali ke sekte hidup-hidup, mereka akan menjadi posisi baru untukmu. Pluto bertanya dengan penuh minat, posisi apa? Hong Ying tampak aneh dan berkata, pendeta resmi, dari gua cacing darah pertama hingga ke-9 dapat dipilih sesukamu. Imam kepala gua darah Lacewing. Wajah cantik Pluto tiba-tiba muncul kabut, dan mata menawan menjadi acuh tak acuh dan dingin. Ketiga hal lama itu benar-benar kejam. Di Paviliun Jiutian, pendeta kepala bertanggung jawab atas gua darah ngengat dan memimpin tugas pengorbanan.
Di Paviliun Jiutian, identitas dan status pendeta hampir tidak lebih tinggi dari narapidana, tetapi jauh lebih rendah dari kepala penjara. Bagaimana Pluto tidak merasa kedinginan dengan pengaturan seperti itu? Tidak jauh dari sana, Hong Ying melihat perubahan ekspresi di wajah cantik Hades, dan sudut bibirnya tidak bisa membantu sedikitpun. Segera, dia tiba-tiba berkata, tentu saja, jika Tuan menjanjikan satu hal kepada saya akan menyerahkan posisi penjara ketujuh. Pluto mendengus dan berkata, katakan padaku. Hong Ying mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap tubuh Hades yang ramping dengan tidak hati-hati, dan tidak lagi menyembunyikan api dan keserakahan di dalam hatinya, berkata, saya harap orang dewasa dapat setuju untuk bertemu dengan saya berkultivasi ganda, bantu saya menerobos. Berbicara tentang kata, Suang Xiu, tenggorokannya berkedut dan mulutnya terasa kering. Seorang wanita dengan tubuh wanita misterius, tidak hanya cukup cantik untuk memikat semua makhluk, tetapi juga kuali luar biasa yang akan didambakan oleh setiap orang yang kuat. Pluto tercengang, seolah tak percaya. Dia melihat keserakahan dan berapi-api yang tak terselubung dalam ekspresi Hong Ying, dan mendengarkan kata-kata yang bergema di istana, dan ada niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya. Itu tidak lebih dari seorang penyiksa, dan dia berani melawan idenya sendiri, tapi itu benar-benar mendekati kematian. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.